Al-Fatihah mudah banget untuk dihafal. Teman-teman pernah nggak ngafal Al-Fatihah di pojok sendiri, di masjid sendiri, atau dimanapun sendiri? Yang jomblo ya, sendiri aja lah, ya sudahlah. Yang ketiga, apa keistimewaan surah Al-Fatihah itu? Kita bisa langsung komunikasi dengan Allah. Kayaknya tenang banget kalau baca surah Al-Fatihah. Banyak orang yang tanya nih, Al-Fatihah itu bisa mendekatkan jodoh tidak? Waduh. Bersyukurlah teman-teman semua, karena orang yang paling kaya bukan dia yang paling banyak hartanya, tapi dia yang paling banyak bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan to my channel. Mari berdakwah dengan asik dan menyejukkan. Pagi beriman, siang lupa lagi, sore beriman, malam amnesia. Oke teman-teman yang ada dimanapun kalian berada yang sedang nonton video ini, kita akan bahas surat Al-Fatihah, keistimewaannya, keutamaannya, dan kita akan belajar cara baca Al-Fatihah yang betul. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dulu channel ini agar semakin berkembang dan bermanfaat untuk semuanya. Nah, teman-teman semua, Al-Fatihah itu punya keistimewaan dan keutamaan. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada keistimewaan dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu punya banyak sekali keistimewaan, tapi di sini gua cuma mau beberapa saja. Jadi kita mulai aja. Ini dia keistimewaan surat Al-Fatihah. Oke, yang pertama, surat Al-Fatihah adalah pembukaan. Dari Al-Fatihah saja, dari tulisan Arabnya saja sudah kita ketahui bahwasanya artinya adalah fataha yaftahu, pembuka. Jadi artinya adalah pembuka dari semua isi dalam Al-Quran. Artinya yang ada di Al-Fatihah itu mewakili. Nah, maka teman-teman nggak pernah kan kita di Al-Quran nemu pembukaan surat An-Naba. Kalau juz amma sih iya sih, juz amma pembukaannya ya An-Naba. Tapi kalau di Al-Quran, teman-teman pernah tidak di Al-Quran itu pembukaannya surat An-Nas, surat Al-Ikhlas, atau surat-surat yang lain? Enggak kan? Semuanya di Al-Quran itu, mau Al-Quran cetakan siapapun, pembukaannya pasti surat Al-Fatihah. Lanjut yang kedua. Apa yang kedua? Yang kedua adalah Al-Fatihah mudah banget untuk dihafal. Teman-teman pernah nggak ngafal Al-Fatihah di pojok sendiri, di masjid sendiri, atau dimanapun sendiri? Yang jomblo ya, sendiri aja lah, ya sudahlah. Oke, yang bisa hafal Al-Fatihah ada nggak kita ketika bilang susah ya ngafal Al-Fatihah itu, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, susah banget dihafal? Tentu tidak kan? Al-Fatihah kita langsung hafal dengan sendirinya. Kok bisa? Kenapa? Karena Al-Fatihah sering kita baca. Subuh 2 rakaat, setiap rakaatnya baca Al-Fatihah kan. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat Al-Fatihah juga. Maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, belum sholat sunnahnya, belum sholat rawatib, duha, tahajud, apalagi kalau ada pengajian Al-Fatihah, pasti Al-Fatihah semua. Nah, maka kenapa Al-Fatihah itu melekat sekali dalam pikiran kita? Kayaknya kita tanpa menghafal kok bisa hafal surah Al-Fatihah. Itu salah satu keistimewaannya teman-teman. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga, apa keistimewaan surah Al-Fatihah itu? Kita bisa langsung komunikasi dengan Allah lewat surah Al-Fatihah. Kok bisa? Rasulullah SAW bersabda nih, bahwasanya kata Allah, ketika hambaku mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah akan menjawab, hambaku telah memujiku. Terus ketika hambaku mengatakan Ar-Rahmanir-Rahim, maka Allah menjawab, hambaku telah menyanjungku. Dan dikatakan ketika hambaku, kata Allah, mengatakan Maliki Yaumiddin, maka kata Allah, hambaku telah memuliakanku. Kayak ngobrol gitu. Lanjut, ketika ayat selanjutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab, ini antara hambaku dan diriku, dan baginya apapun yang ia minta. Yang terakhir adalah ketika hambaku mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah mengatakan, ini untuk hambaku
dan apapun yang hambaku minta pasti dia akan mendapatkannya. Luar biasa kan? Jadi kalau baca Al-Fatihah itu kita kayak ngobrol sama Allah, maka istimewa sekali. Istimewa sekali. Kalau ayat yang lain kan belum tentu. Bacaan itu untuk kita diri saja dan pahalanya dikasih dari Allah. Kalau surat Al-Fatihah itu kita komunikasi langsung. Jadi ketika sholat itu, maka kenapa sholat itu harus khusyuk, harus pelan-pelan. Bayangkan ketika kita baca Al-Fatihah dalam sholatnya buru-buru, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, bagaimana Allah akan menjawabnya? Sedang banget gitu kan, rasanya kayak kita ngobrol sama orang yang kita suka, kita ngobrol sama gebetan kita, atau kita ketemu presiden, kita ketemu wakil presiden, kita ketemu siapapun orang pejabat yang penting dan terkenal, kita kan seneng banget disapa. Apalagi Allah yang udah nyiptain kita, yang udah ngasih nafas kita, ngasih mata kita, ngasih rambut, ngasih badan, ngasih semuanya, apa yang kita mau, itu seneng sekali kan kita bisa ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Fatihah. Keutamaan surah Al-Fatihah adalah, kalau untuk kita hari ini, Al-Fatihah itu saya merasakan sebagai obat hati. Jadi tenang, kalau lagi ada masalah baca Al-Fatihah, minta sama Allah. Kenapa? Karena di Al-Fatihah itu artinya keren, teman-teman. Nah, maka salah satu keutamaan dari surah Al-Fatihah itu adalah sebagai obat hati. Kayaknya tenang banget kalau baca surah Al-Fatihah. Banyak orang yang tanya nih, Al-Fatihah itu bisa mendekatkan jodoh tidak? Waduh, teman-teman, apapun ayatnya, apapun suratnya, kalau mau dapat jodoh, baca aja itu. Karena yang dapat jodoh itu kan doa langsung sama Allah. Nah, setelah doa itu ucap Al-Fatihah saja. Misal doa nih, ya Allah saya pengen jodoh yang cantik, yang ganteng, yang badannya bagus, yang rambutnya panjang, yang rambutnya suka sisiran dan lain sebagainya. Itu kan bisa meminta aja sama Allah. Nah, setelah itu baru Al-Fatihah sebagai penyambung doa kepada Allah. Tapi dengan doa juga, dengan usaha juga. Nggak mungkin kan kita rebahan, kaum rebahan, nontonnya drakor, nggak mungkin bisa dapat jodoh dengan langsung datang aja. Maka ada usaha di situ. Usahanya salah satunya adalah doa, kepasrahan kita kepada Allah langsung melalui Al-Fatihah. Sekarang yuk kita sama-sama ngaji surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita bahas surah Al-Fatihah banyak banget. Saya tutup dengan satu quotes yang mungkin saya bikin sendiri ya. Teman-teman sekalian, mari bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Kalau kita saat ini sedang futur, sedang males, sedang insecure ya, kalau orang lain bilang tuh kayak, aduh kok badanku seperti ini, aduh kok mukaku kayak gini. Fahami teman-teman, Allah sudah kasih kepada kita itu sebaik-baiknya manusia. Maka bersyukur aja. Maka lihat manusia lain itu jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Banyak yang lebih susah dari kita, banyak yang lebih menderita, banyak yang lebih banget di bawah kita. Maka kita harus bersyukur kita masih di atas mereka. Jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas, kita yang merasa semakin kecil, semakin kayak nggak ada gunanya. Kalau urusan dunia, kalau urusan akhirat, lihat ke atas. Kenapa? Kita semakin terpacu, semangat banget. Lihat orang yang rajin ibadahnya, lihat yang hafalan Qur'annya bagus banget. Kita lihat itu. Kenapa? Biar termotivasi.
Bersyukurlah teman-teman semua, karena orang yang paling kaya bukan dia yang paling banyak hartanya, tapi dia yang paling banyak bersyukur.